Halo, nama saya Rinald Febrian. Hari ini saya ingin membicarakan sebuah tema, yaitu menjadi pelaku globalisasi. Jadi sebenarnya apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses menjadi sesuatu yang global sifatnya. Menjadi satu, tetapi di saat yang sama, kita juga harus tetap menjadi diri sendiri. Nah, disitulah arti menjadi pelaku globalisasi, bukan menjadi korban globalisasi. Untuk memahami maksud dari pernyataan tadi, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Pertama, di bidang teknologi. Teknologi itu belum merata di Indonesia. Contohnya, kita bisa lihat dari angkot ini masih model yang lama, pintunya ada di belakang. Bahkan di Jakarta kita bisa menggunakan MRT dan teknologi-teknologi transportasi yang lebih canggih. Tetapi di daerah ini, daerah Banjaran, masih banyak sekali teknologi-teknologi yang belum update, seperti angkot yang sudah usang, dan bahkan kendaraan-kendaraan seperti delman, kereta yang ditarik oleh kuda itu, masih tetap digunakan. Kedua, saya ingin bahas juga tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini baik, tapi kenapa tidak dimanfaatkan oleh setiap orangnya dengan maksimal? Contohnya ada sebuah larangan yang saya yakin tujuannya untuk melarang orang lain masuk dalam properti itu. Tetapi yang dia tulis adalah dilarang masuk. Betapa kesulitannya orang menuliskan dilarang, sehingga salah menulisnya menjadi dilarang. Berarti saat mereka belajar di sekolah, tidak terlalu memperhatikan, dan malah salah mengeja dilarang. Lalu ada satu hal lagi, yaitu tentang etos kerja. Saya melihat pegawai dinas kebersihan yang harusnya mereka bekerja untuk membersihkan jalan, tetapi mereka hanya berjalan-jalan aja. Seperti contohnya ini. Ya, ini saat saya lewat, saya melihat mereka ada sedang bekerja, tapi ternyata mereka ya hanya sambil menghabiskan waktu jalan-jalan tanpa melakukan sesuatu. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa penerapan Pancasila agar bisa menjadi pelaku globalisasi bukan hanya dari negara, tetapi juga harus dari masyarakatnya. Mungkin masyarakat terlalu bergantung kepada pemerintah sehingga akhirnya kita tidak bisa menjadi pelaku globalisasi, malah hanya menjadi korbannya saja. Dari contoh-contoh sederhana itu, saya ingin mengajak untuk selalu kritis kepada diri sendiri, mempertanyakan apakah yang saya lakukan ini benar, ada manfaatnya. Karena yang sangat penting adalah bagaimana kita merasionalkan apa yang bisa kita lihat. Saya yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak bisa kita mengerti jika kita benar-benar memikirkannya. Atau bisa kita sebut juga informasi umum atau common sense. Sesuatu itu tidak perlu dijelaskan oleh seorang ahli ataupun oleh orang yang sudah melakukan penelitian. Hanya diperlukan common sense atau bagaimana kita mengartikannya sendiri. Apakah hal itu benar, baik, dan masuk akal, maka kita bisa melakukannya. Jangan sampai sudah jelas dilarang itu cara menulisnya dilarang, D-I-L-A-R-A-N-G, malah dia tulis dilang. Atau angkot yang sudah usang tetap dia pakai. Itu kan sebenarnya berbahaya kalau kita pikirkan lagi. Bahkan yang terakhir juga, bagaimana seseorang sudah dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi dia malah bersantai-santai tanpa melakukan pekerjaannya yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dia. Jadi, itulah yang ingin saya sampaikan. Salah satu kunci untuk menjadi pelaku globalisasi adalah menggunakan common sense atau informasi umum yang bisa kita rasionalkan sendiri. Sebenarnya itu sangat sejalan dengan bagaimana cara kita menjalankan Pancasila. Contohnya Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja ini tidak berarti negara harus melayani masyarakatnya saja. Masyarakat juga harus memberikan timbal balik, seperti contohnya berkontribusi kepada pembangunan negara. Hal-hal kecil bahkan seperti membersihkan jalan, itu adalah salah satu cara keadilan sosial bisa dilaksanakan, yaitu dengan adanya timbal balik hubungan antara negara dan masyarakat. Yang sering terjadi, orang mengeluh keadilan tidak terjadi. Tapi mungkin harus ditanyakan kembali, apakah dirinya sudah mengambil bagian, bersungguh-sungguh dalam menjalani tanggung jawabnya. Di sini saya tidak ingin menyudutkan satu profesi saja, tetapi juga di sini kita bisa lihat dari kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan merokok itu sebenarnya tidak masuk akal, tidak common sense. Misalkan saja penghasilan seseorang itu dalam satu hari 50.000 dan ia belikan rokok sebesar 20.000 satu hari. Jika 20.000 itu kita tabung, kita simpan, kita sisihkan, kita bisa memiliki tabungan yang lebih besar sehingga kita bisa melakukan usaha yang lebih baik sebagai modal misalnya. Itu salah satu yang saya maksud dengan common sense. Contoh yang saya berikan memang tidak terlalu banyak. Saja ini bisa kita kembangkan kembali, eksplorasi seperti apa sih kita bisa menalarkan permasalahan sehari-hari dan akhirnya bisa menjadi buah yang lebih baik. Kenapa saya hanya membahas sila kelima? Karena menurut saya dari sila 1, 2, 3, dan keempat sudah sangat baik pelaksanaannya. Dalam perjalanan itu saya melihat ada masjid yang melakukan ibadah, sholat, banyak sekali orang yang gotong royong meskipun tidak pakai masker dan tidak ada perpecahan atau perselisihan. Lalu adanya pelang-pelang seperti pilih nomor sekian, yaitu kampanye untuk pemilu atau pilkada, yaitu sudah membuktikan menurut saya sila 1 sampai 4 itu sudah baik. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung suatu pihak tertentu. Di sini saya bertujuan untuk belajar, bukan menjatuhkan apalagi menghancurkan. Thank you for watching. Bye.